Jadi saya Saling melihat, menguatkan, Pak. iya, saya lihat pekerjaan Bapak Ibu sudah bagus, hanya mari kita ini ya, semakin mengarahkan begitu, semakin mengarahkan. Kita akan rekam pertemuan ini supaya nanti infonya bisa disampaikan pada teman-teman yang mati lampu gitu ya, yang mungkin lagi sibuk. Ini Bu Katrin juga izin karena beliau mendampingi anak profil pelajar Pancasila, tetapi akan segera bergabung nanti. Kita mulai dengan doa ya Bapak Ibu. Silakan Pak Laya untuk memimpin doa untuk kita semua. Oh, audio kah Pak? Audio ini ya. Nah ini Bapak Ibu, ini kita sambil saya cross-check ya. Sebelum ujian ini masalah audio, masalah share screen harus Bapak Ibu berlatih ya. Ini Pak Laya saya tidak mendengar. Ya, Pak Darsono bagaimana kalau Pak Darsono? Siap, Pak. Oke, mari. Mari kita buka pertemuan kita pada hari ini dengan kita awal dengan doa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami dari malam hingga pagi ini. Tuhan masih memberikan kami hari yang baru, kesehatan dan napas yang baru yang dapat kami nikmati pada hari ini. Tuhan, saat ini kami akan segera memulai pertemuan pembelajaran kami dalam Zoom ini. Kami mohon berkat-Mu kepada kami supaya proses pembelajaran ini dapat berlangsung dengan baik. Berkati Bapak dosen dan Ibu pamong kami yang akan memberikan pembelajaran pada hari ini, supaya mereka dapat membimbing kami dengan penuh kesabaran. Tuhan, di atas segalanya itu kami mohon kepadamu, ampuni segala dosa-dosa kami, supaya kami pantas untuk menerima berkat melimpah dari-Mu. Ini doa yang kami sampaikan kepadamu, dengarkanlah doa dan permohonan kami ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Darsono. Rupanya Pak Darsono lagi mengajar juga. Iya Pak ya. Ya ya, baik teman-teman yang terkasih. Jadi dari LK berapa? 6 ya. Dari LK 6 ini sebenarnya kita tahu kenapa kok seorang guru itu sampai meluluskan semua muridnya. Kalau mau dikatakan demikian di kurikulum Merdeka Belajar ya. Karena kemarin kita sudah tahu ada yang sering, Pak, gimana Pak Arisman kalau nggak salah itu dia mengkritisi ya kurmer ini. Pak, bagaimana kalau ada siswa yang seharusnya tidak lulus? Apakah kita luluskan juga? Kalau Kurman menjawab, diluluskan, Pak. Karena memang sejak awal kita mengenal sungguh siswa. Hanya mungkin ini, kesalahan ada pada strategi atau metode pembelajaran. Bapak Ibu sudah membagi dalam 3. Dan kalau kita itu ke kebenaran kohorensif, harusnya kita punya strategi untuk meningkatkan mereka yang baru berkembang cara belajarnya. Kita juga punya cara untuk meningkatkan potensi yang mahir. Kita punya cara untuk meningkatkan mereka yang layak gitu ya. Dan itu dimasukkan dalam modul ajar kita. Kalau kita mau strict ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu menemukan dalam siswa Bapak Ibu di LK awal-awal ini, LK 6, gaya belajarnya auditori gitu misalnya. Tapi dalam modul ajar Bapak Ibu tidak mengaplikasikan gaya belajar auditori ini, harusnya nanti nilainya rendah. Tetapi saya tidak akan melakukan itu. Misalnya Bapak Ibu sudah tahu bahwa ada siswa yang kognitifnya rendah, tidak bisa fokus, hobinya main game, ya, macam-macam itu. Tapi Bapak Ibu tetap aja di modul ajar ini gaya metode belajarnya ceramah, kata ketik kerikmatis gitu. Harusnya itu tidak bisa. Tetapi apabila Bapak Ibu menemukan, oh ada siswa dengan karakter begini nih. Dia ini gaya belajarnya kinestetik, aktif gitu kan. Aktif. Oh berarti saya nanti di modul ajar ada nih
PBL gitu misalnya, supaya anak-anak yang aktif ini bisa berinteraksi dengan yang lain gitu. Nah, itu baru nyampe. Jadi ada koherensi antara anak-anak yang middle low dan middle up ini, mereka yang berkembang, layak, mahir ini diapresiasi dalam modul ajar. Nantinya ke sana arahnya. Dengan apa namanya, lembar kerja peserta didiknya. Gitu. Jadi lembar kerja peserta didiknya juga harusnya koheren dengan masalah-masalah hambatan belajar tadi. Juga koheren dengan potensi-potensi anak tadi. Sudah tahu anak lomba nyanyi itu juara, misalnya ya. Loh kok tidak ada nih, diajak mazmur kah, diajak apakah yang mengembangkan bakatnya. Kalau saya di psikologi pendidikan akan menganggap itu bermasalah, Bapak. Tetapi sekali lagi, saya tidak akan strict gitu ya. Jadi mohon dibedakan, saya setuju dengan Mas Ipung. Jadi peran kami di sini fasilitator aja. Saya tidak akan strict dengan misalnya saya tahu kan saya psikologi pendidikan, tahu dong ini harus urut nih. Kalau anaknya A, nanti harusnya LKPD-nya B, terus nanti modulasinya C gitu ya. Ada nih koherensinya. Bapak Ibu mungkin mulai mengerti cara pikir saya. Tetapi saya tidak akan strict menerapkan itu ya. Ini kan latihan. Latihan yang paling penting kami bahagia, saya bahagia Bapak Ibu sudah ini, sudah mau mulai mengerti, oh jadi saya harus mengenal domba-dombanya. Istilahnya begitu di psikomoral Kristiani. Saya kenal sungguh nih, ini keluarganya ini kaya, dia tuh fasilitas belajarnya lengkap, tapi orang tuanya sibuk sendiri-sendiri gitu. Lalu Bapak Ibu mulai memikirkan, kira-kira gaya belajar apa, metode mengajar seperti apa yang perlu saya terapkan pada si Joko ini. Nah, si Rini ini, dia ini dari keluarga yang kurang mampu. Dia tuh pengen belajar, tapi dia kurang mampu. Kalau saya pakai WiFi, pakai HP, dia pasti nggak nyandak nih. Misalnya TPAC-nya, teknologinya saya tingkatkan di kelas, dia pasti rendah. Maka misalnya Bapak Ibu merubah dari TPAC yang tinggi itu menjadi banyak bermain sambil belajar misalnya. Banyak bercerita, lalu misalnya saling mendengarkan. Ada toh di kelas itu yang metodenya itu sharing gitu, antara satu silakan sharing gitu. Nah, itu kan juga bisa. Jadi ada koherensi antara saya mengenal nih domba-dombanya. Saya mengenal nih anak-anak Tuhan ini mau jadi apa. Terus kita aplikasikan ke LKPD, ke modul ajar, dan seterusnya. Sampai di PTK. Maka saya berharap PTK Bapak Ibu ini bisa mengapresiasi anak-anak didik gitu ya. Tidak semata-mata PTK itu karena target saya gitu. Itu boleh sih. Tetapi juga mengapresiasi bagaimana meningkatkan apanya anak melalui PBL di materi Yesus Kristus misalnya. Bagaimana meningkatkan kebahagiaan anak misalnya. Dalam belajar materi masyarakat ya dengan metode apa gitu kan lalu kelihatan. Tapi dari apa LK yang pertama ini, LK yang pertama, LK yang ke-6 ya. Oh ini sudah mulai kelihatan. Kalau saya di psikologi pendidikan pengennya LK6 ini nomor 1 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kenal dulu sebelum tahu. Tapi kalau di sistem PPG ini ternyata di nomor 6. Oke, jadi itu urutan berpikirnya. Setelah kita kenal siswa kita, lalu mulailah kita buat lembar-lembar kerja LKPD, lembar-lembar pelaksanaan belajar, metode apa yang sesuai, materi apa yang perlu kita masukkan, cara bercerita yang bagaimana yang perlu kita katakan supaya yang kinestetik ini juga bisa auditori, supaya yang auditori ini bisa lebih tertarik begitu. Nah, itu nanti ke depan. Maka kita mau sharing dulu, ya, sharing dulu, kita mau mendengarkan bagaimana bisa Bapak Ibu kok bisa mendapat 90 lebih ya di LK6 ini. Ini bagaimana ceritanya? Sudah melihat nilainya? Belum? Belum ya? Sudah, Pak. Nah, sudah. Ini kan mungkin Saya yang lainnya juga 90 lagi ya. Asal itu koheren Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah tahu, oh kalau saya sudah mengapresiasi siswa yang begini, 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 si Joko, si Rini, si Siregar,
ini ke dalam LKPD, ke dalam modul ajar, itu nilainya pasti 90 lebih. Nah, ke sana ya arahnya. Misalnya Bapak Ibu ada yang mau sharing? Kalau tidak saya yang tampilkan. Kalau tidak ada yang sharing. Saya tampilkan saja ini. Silakan, siapa? Sambil latihan ini Bapak Ibu, share screen. Saya masih harus ini ya. Satu khawatir ya Bapak Ibu gagal ujian. Jadi gini Bapak Ibu, ada macam-macam ya. Kenapa tingkat kelulusan STPK itu 86%? Kalau dari analisis saya sih karena IT. Jadi IT-nya itu tidak bersih. Maksudnya sinyal. Kadang-kadang sinyal mati tengah jalan gitu. Itu sangat pengaruh dalam ujian-ujian Bapak Ibu. Baik UKOM maupun UP gitu. Jadi perlu dilatih. Kemampuan mahasiswa share screen juga pengaruh banget. Silakan, siapa yang mau sharing? Bu Krisna bagaimana? Bu Krisna cukup rapi sih pekerjaannya. Apakah bisa Bu Krisna? Sebelum disusul yang lain. Boleh, Pak. Silakan Bu. Ya. Oke, kita LK6 dulu. Coba Bu, sebutkan di nama anak ini. Ya, sudah. Ini asesmen awal Bapak Ibu semua buat ya. Jadi Bu Krisna ini membuat soal sama seperti Bapak Ibu. Soalnya ini berarti terkait materi apa Bu? Saya kemarin kan mengambil materi Yesus Kristus, Pak. Lalu saya mengambil 2 materi dari kelas sebelumnya. Lalu 6 materi yang sedang diajarkan dan 2 materi yang akan diajarkan. Oke, itu 2 sudah. soal yang akan Ya, lalu anak-anak ini siapa Bu namanya di bawah Bu? Ya ini tadi ya. Ada 6 malahan ya. Jadi ada Asfianto, ada Hengki, ada Rangga, sampai dengan Wahyu Oktavianus. Jadi mereka ini sudah menjawab. Jumlah ini yang benar atau yang salah atau bagaimana Bu? Ini jumlah, kalau angka 1 itu berarti dia benar menjawab pertanyaannya, Pak. Kalau 0 berarti tidak benar dia menjawab pertanyaannya. Oke, jadi yang tertinggi si Hendri ya. Si Hendri dapat 9. Kemudian yang terendah berarti si Hengki. Oke, kita ke bawah nih. Ini kan kognitifnya dulu ya. Oke, ke bawah. Ya, ini kognitifnya, Pak. Ternyata si Hendri tadi nilainya tinggi ya Bu ya? Kalau nggak salah ya? Ya, 90. Wajar. Wajar karena dia fasilitas belajar lengkap. Lalu hambatannya apa Bu tadi? Si Hendri. Hambatannya dia memiliki kegiatan luar, Pak. Banyak kegiatan di luar. Ya, jadi bisa jadi terlalu sibuk akan kegiatan itu dan itu diantisipasi. Oke. Lalu sekarang kita lihat yang rendah tadi siapa Bu? Yang rendah? Si Hengki, Pak. Hengki. Ini ya. Dia memahami. Nah, kenapa dia bisa rendah nilainya? Karena fasilitas belajar kurang lengkap. Lalu keadaan ayah ibu juga terpisah. Bapak Ibu kemarin ini juga relate dengan penelitian saya. Penelitian saya itu terkait kebahagiaan siswa dalam belajar. Dan ternyata kebahagiaan siswa dalam belajar dipengaruhi hubungannya dengan orang tua. Jadi kalau hubungan dengan orang tua itu baik, itu dia bahagia kalau belajar. Kalau hubungan dengan orang tua tidak terlalu baik, bahkan kurang komunikasi, dia tidak bahagia dalam belajar. Itu kan sangat wajar ya. Nah, di sini ternyata cocok dengan si Wahyu ya, Bu ya. Si Wahyu ini untuk komunikasi antara anak, ayah, dan ibu ya susah ya. Maka lalu kita tahu bagaimana si Wahyu ini nilainya rendah dalam pretest. Ke bawah lagi. Lalu Ibu menggolongkan gaya belajar kalau nggak salah ya, Bu Krisna ya? Ya. Sama seperti yang lain juga, gaya belajarnya 3 atau berapa? Ya ini dia.
Dari atau tes atau mungkin observasi pribadi ya, itu bisa juga sebenarnya. Tapi lebih valid kalau tes ya. Maka si Ari Asfianto ke visual, Hengki ke visual, Rangga ke auditori. Artinya sebenarnya dalam membuat modul ajar berdasarkan data siswa kita yang unik-unik ini harusnya relate. Metode apa yang paling cocok digunakan untuk mereka? Ya karena ini latihan, maka ya STPK membatasi pada PBL dan PJBL mungkin ya. Karena tuntutan. Tapi kalau saya di psikologi pendidikan harusnya bisa lebih luas. Apakah bisa gallery walk ataukah bisa apa ini? Counseling in class atau macam-macam. Ya, harusnya demikian ya. Tetapi baiklah karena ini latihan dan membatasi supaya tidak overthinking, maka saya akan memberikan dua pilihan, ya, PBL dan PJBL. Tapi karena saya di psikologi pendidikan, harusnya tidak terikat pada dua gaya itu. Karena ini harus sesuai dengan anak-anak yang kita punya. Anak-anak yang kita punya seperti apa. Oke, terima kasih Ibu Krisna. Ke bawah lagi, Bu. Sudah kah? Atau ada lagi? Nah, ini ya gaya belajarnya. Ya. Nah, dari LK6 ini, Ibu bisa sharing LK7? Bisa, Pak. Silakan. Sebentar. Apakah terlihat? Sudah, Bu, sudah terlihat. Ya, baik. Kalau di LK7 kemarin saya mengambil 2 materi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Katerina. Oke. Nah, jadi ini lebih spesifik lagi ya. Materinya apa, Bu? Untuk apa namanya KKTP-nya ini? Ini materinya 2, Pak. Yang pertama 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Lalu yang kedua, Allah memberkati para pemimpin Israel, Samuel, Saul, dan Daud. Elemennya? Elemennya Yesus Kristus, Pak. Oke. Ke bawah ya. Karena saya masih belum menemukan diksi Yesus Kristus. Coba di atas ada nggak diksi Yesus Kristus, Bu? Jadi meskipun materinya, ya ini kan nabi-nabi ya, tapi hubungannya dengan Yesus Kristus kan belum ada ya. Allah ada sih. Ya. Allah ada sih. Ya. Saya tidak tahu bagaimana di buku paket seterusnya, tapi kalau menurut saya kalau elemennya Yesus Kristus harus ada diksi Yesus Kristus di atas. Gitu. Dihubungkan langsung apa hubungan antara Samuel sama 10 perintah Allah dengan Yesus Kristus, itu ada hubungannya. Tapi oke, next terusnya, Bu. Stop. Iya, karena kalau enggak begini, kita tidak ada bedanya dengan pelajaran agama Yahudi, kira-kira begitu. Karena agama Yahudi juga ada 10 perintah Allah. Tapi agama Yahudi tidak ada unsur Yesus Kristusnya. Nah, kira-kira demikianlah pemikiran. Oke, ini aspek penilaiannya, menguraikan, menganalisis, merancang peraturan. Bagi si Hengki mungkin berat ya. Tapi bagi si siapa, Bu? Yang tinggi tadi? Hah? Vincentius Henry, Pak. Ya, yang tinggi Henry, Bu ya, betul ya? Ya. Itu mungkin bisa-bisa saja dia, gitu kan? Tetapi bagi yang rendah si Hengki atau teman-temannya si Hengki, itu mungkin, waduh, ini menganalisis gitu ya. Tetapi kita lihat caranya Bu Krisna. Ya. Jadi ada 4 tahapan, bisa mahir, bisa cakap, bisa layak, bisa berkembang. Kita lihat yang berkembang, menjelaskan. Ya. Jadi tidak sampai menganalisis, tapi menjelaskan. Yang baru berkembang ini lulus nggak, Bu? Nanti? Lulus Baru tapi C berkembang. atau gimana? Nanti nilainya mungkin di KKM, Pak. Kalau mulai berkembang. Tapi bisa lulus lah ya, KKM lah. Lulus ya. Ya.
Maka dia realistis, tidak menganalisis tapi menjelaskan. Jadi Jelaskan. ada ruang meluluskan si yang rendah tadi, Hengki kan? Ya, Hengki, Pak. Namanya lupa. Dengan menjelaskan saja cukup, gitu ya. Sementara ruang bagi mereka yang pintar-pintar itu di menganalisis ya, secara benar lagi. Ke bawah lagi. Oh, mengikut. Wah, ini bagus ini. Jadi Bapak Ibu sudah apa namanya? Membagi sesuai dengan yang diminta ya. C1 itu di apa namanya? Di baru berkembang gitu. Mengikuti patuh itu juga masuk dalam A1. A1 juga ada di sana. Dan itu kalau lulus ya terima kasih ya. Ada ruang bagi yang rendah-rendah tadi. Menyebutkan dengan sempurna itu ada di mahir, menyebutkan sebagian kecil benar. Tapi ini boleh Bu ya, KKM ya? Atau gimana? Ya. Ya. Kalau yang mahirnya kan dia bisa menyebut secara detail dan sempurna dari 10 perintah Allah. Sedangkan kalau cakep, minimal 7 benar mereka menyebutkan dari 10 perintah Allah itu. Kalau Ada yang nggak? layak, Ada nggak Bu strategi? Misalnya si Hengki atau siapa yang rendah itu bandel nih, tidak mau menyebutkan atau menyebutkannya salah semua. Loh kan 3 aja, berapa? Sebagian kecil benar ya? ya 3 aja ya. kamu sebutkan gitu misalnya. Salah. Itu caranya bagaimana Bu? Supaya dia lulus gitu. Caranya mungkin mereka akan diberikan kesempatan untuk memberi contoh, Pak. Apa saja contoh yang bisa memperlihat bahwa itu adalah penerapan dari 10 perintah Allah itu. Misalnya dengan mereka tidak melawan orang tua di rumah, misalnya seperti itu. Ya, atau tidak mencuri barang milik temannya, ya. misalnya seperti itu, Pak. Dan kita bisa pancing ya, misalnya kayak, ya. coba kamu Hengki, kalau mencuri itu boleh nggak, gitu kan? Ada, oh nggak ya, boleh Bu. Oke, ini 1 sudah benar. Bisa kita pancing-pancing. Saya membayangkannya demikian. Menyebutkan 3 perintah Allah secara benar itu lulus ya, KKM. Oke, berikutnya di bawah Bu. Jadi ada strategi supaya anak-anak yang rendah itu juga bisa lulus ya, dengan mancing-mancing menuliskan aja. Menyebutkan aja 3 misalnya, sebagian kecil kan, 3 10 perintah. Terus oke, ini materi yang Saul dan Daud ya. Tindakan hidup sehari-hari Masih Yesus Kristus. Sekali lagi kalau boleh mengkritik ya, tidak ada diksi Yesusnya Bu di sini Bu. Ya, Jadi, betul Pak. Ya, tapi oke. Saya tidak masalah dengan konten yang apa namanya? Yang dijelaskan secara detail, tapi itu saja. Kalau ada Bu ada diksi Yesus Kristusnya. Itu juga saya lihat di sekolah-sekolah ini, kelas 1, kelas 2 yang saya lihat ya. Anak saya juga belajar agama. Ini elemennya apa, Dek? Gitu. Nggak tahu. Oh, karena mungkin diksi Yesus Kristusnya tidak disebutkan. Yang ada hanya nabi-nabi terus. Ya, itu saja ya. Harusnya mereka tahu, oh ini adalah tentang Yesus. Oke, di bawah, ya saya kira ini hampir sama ya. Oke, sampai bawah sekali, Bu. Ini KKTP-nya toh. Kalau poin KKTP, Bapak Ibu, kalau dari saya, kok ternyata kok kayak begini? Ini apa ini? Ini belum diperbarui nih Zoom-nya ini. 10 menit habis. Ya. Oke lah. Ya, tidak bisa LK. Oke, Bu. Terima kasih. LK 9. LK 9. LK 8. Sebentar aja. LK 8 saya belum selesai, Pak. Baru ya. sampai 8A. Ya. Oke, ini sudah ada semua ya. Jadi ada ruang untuk C1, ada ruang untuk A1, AP1 di kolom-kolom yang diharapkan di sana. Bu Krisna juga ada strategi untuk mengangkat nih mereka yang tidak tahu, yang tadi kayak Hengki, kayak mereka ini. Jika misalnya tidak KKM gimana?
Pancing, Pak. Pancing supaya mereka menyebutkan yang benar. Dengan contoh-contoh gitu kan. Jadi ada dialog personal, saya membayangkan demikian. Bapak Ibu ternyata ada trouble ini. Ada 10 menit lagi selesai ini harus. Saya mohon maaf, saya tidak tahu ini kenapa begini. Sebentar. Oh alah. Langganan Zoom-nya hampir habis katanya. Ya. Sementara nanti diperbarui dulu. Dari sharing Bu Krisna. Wah, mohon maaf ini 10 menit ya. Ada tidak Bapak Ibu pertanyaan atau saran atau masukan langsung saja? Karena semua 90 plus ya. Bu Anastasia jangan senyum-senyum aja. Ibu juga tahu itu sudah buat yang benar juga sebenarnya. Pak Bu Sinaga gimana? Sudah lengkap semua, Pak. Nggak ada lagi yang kurang jelas yang dibuat Ibu Krisna. Udah lengkap semua. Iya. Yang apa, Pak? Untuk LK8 ini, Pak. Kita sampai 8C ya, Pak? Iya toh, Bu? Saya lihat lagi. Iya kan, Pak? Ada masalah dengan 8A, 8B, 8C, Ibu Sinaga? Kalau di LK-nya itu sampai E, kalau nggak salah. Ada perbaharuan ya? Iya kan, beda kan. Ada yang 8C, ada yang sampai 8D, ada yang sampai 8E, Pak. Oh, saya dikirim yang itu. Lah, saya dikirim. Sama Bapak Sebentar. ini yang bagian Oh iya kedua, nih, Pak. Pak Diki ini yang Ibu tanyakan juga baru di ini. Ternyata sampai 8C. Tapi jika Bapak Ibu buat sampai 8D ya saya nilai ya. Tapi 8C itu cukup untuk nilai saya ini ya. Ya. Ya, 8C ya, Pak. Ya, betul. Tentang apa Bu 8C itu? Sorry, LK8A, BC tentang apa Bu Sinaga? Halo Bu Sinaga. Gimana Bu? LK8A, B. Oh, masih mute. Tentang apa Masih yuk? mute. 8A Ini itu penyusunan rubrik 8A asesmen, Pak. penyusunan rubrik asesmen sampai pembuatan rapor itu, Pak. Ya, sumatif ya. Kita kemarin sepakat Iya, sumatif ya. Oke. Iya, Pak. Contohnya berapa peserta didik ini? Ada tidak contohnya? 3 peserta didik. 3 Oke. peserta didik, Pak. Oke. Sebenarnya saya juga berharap 3 peserta didik ini mewakili yang kan deskriptif nih. Ya. Yang tinggi, yang KKM tipis-tipis itu deskripsinya bagaimana? Tapi silakan Bapak Ibu berproses saja ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing ya, kontekstual masing-masing, asalkan pagarnya kita saya kira sudah tahu. Arahnya untuk membantu siswa. Sementara begitu dulu Bapak Ibu, saya menunggu supaya Zoom diperbarui ya. Nanti Oke, ringan ya Bapak Ibu ya, tidak terlalu berat ya. Kita menunggu LK9 berarti. Kita menunggu LK9. Ibu Krisna sudah sharing, terima kasih. Ke depan nanti saya berharap yang mungkin bermasalah siap untuk sharing. Saya nggak tahu, Pak Laya tadi audio bermasalah, maka nanti semoga bisa diperbaiki kapan-kapan sharing. Karena saya yakin pekerjaannya Pak Laya juga tidak bermasalah secara serius ya. Betul-betul juga. Cuma kalau tidak bisa sharing, nanti masalah di ujian. Bu Anastasia juga senyum-senyum ya, karena dia tahu saya tidak ada masalah Pak, gitu ya. Pak Marpaung saya tidak ingat, Pak Marpaung juga aman toh Pak Marpaung? Iya Pak, aman Pak. Oh iya. Tapi kan Pak Marpaung belum pernah sharing ya, Pak Marpaung ya? Belum Pak, belum. Ya. Pak Marpaung ini tipe-tipe pendiam, pendoa gitu Pak ya, yang support teman dari belakang. Ya, baik. Begitu dulu teman-teman, terima kasih atas sharingnya. LK8 saya menunggu, rapot sumatif ini seru pasti ya. Saya menunggu deskripsi Bapak Ibu ketika menolong nih anak-anak kita, terutama yang KKM tipis-tipis. Kalau ada di sana saya menunggu deskripsi. Kalau yang pinter-pinter mah nggak masalah ya. Ada mau deskripsi seperti apa, itu oke-oke. Tapi mari kita berproses saja, tahap demi tahap.
Kita doa Bapak Ibu sebelum nanti diputus oleh Zoom ini. 5 menit lagi, waduh. Silahkan Pak siapa? Pak Silvanus, bisakah Pak? Kita berdoa bersama. Baik, izin Pak ya. Mari Bapak Ibu untuk mengakhiri kegiatan pagi ini dalam Zoom bersama. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Kami anak-anak-Mu tak henti-hentinya mengucapkan syukur kepadamu atas berkat rahmat kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti kegiatan Zoom ini. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami agar kami dapat mengikuti teladan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak Silvanus, Bapak Ibu, Sama-sama, terima Pak. Selamat Terima kasih, siang Pak. kembali. Ya. Terima kasih Pak Siap. Greg. Terima kasih.